Kodim 0432 Bangka Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam TNI Prima. Dan satu kebanggaan, satu kehormatan hari ini kita bisa kembali menyapa seluruh masyarakat dalam satu program spesial yang merupakan program andalan dari Kodim 0432 Bangka Selatan dalam pembangunan di wilayah Bangka Selatan. Dan untuk hari ini saya tidak sendirian. Saya Pidi Bunga Praditya akan ditemani oleh sosok yang merakyat di Bangka Selatan dan di 0432 Bangka Selatan, Letnan Kolonel Infanteri Agus Wicaksono. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat Nan ya? Alhamdulillah sehat. Ya, kayaknya memang di tugas di Agustus ini di edisi kemerdekaan kayaknya mesti menguras banyak sekali energi dan stamina Anda. Alhamdulillah lumayan. Lumayan ya. Baik. Untuk hari ini terlihat begitu prima sekali. Sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan dari Dandim 0432 Bangka Selatan untuk Agustus ini seperti apa Nan? Padatkah? Baik, untuk kegiatan di Agustus ini alhamdulillah lumayan. Lumayan. Lumayan padat. Edisi kemerdekaan Edisi secara. kemerdekaan karena kita bulan ini kan bulan Agustus merupakan perayaan yang besar. Ada kemerdekaan Republik Indonesia Ya. yang harus kita rayakan, tapi bukan tidak terlalu megah-megahan. Betul. Sesuai dengan kondisi saat ini. Iya. Tapi kita harus istilahnya kita memperingati apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita. Betul. Kemerdekaan Indonesia. Ya, kalau dulu perjuangan untuk merebut kemerdekaan itu harus berdarah-darah, tapi sekarang sudah tidak lagi, Ndan ya. Ya, tidak lagi, tapi kita harus menghargai hal tersebut. Menghargai hal tersebut. Baik, hari ini kita akan bicara tentang program unggulan yang merupakan program teritorial dari Kodim 0432 Bangka Selatan. Seperti kita ketahui nih, Dan, kawan-kawan dari Kodim 0432 Bangka Selatan selalu hadir dalam hal mengatasi berbagai kesulitan-kesulitan di masyarakat. Dan ini merupakan salah satu bentuk bakti TNI AD yang bersinergi dengan masyarakat. Benar begitu, Dan? Bagaimana menurut Komandan tentang hal ini? Benar hal tersebut, tapi karena saya saat ini berdinas di Bangka Selatan, lebih langkah bagusnya kalau bisa saya berpantun dulu ya. Oke ya. Saya mau mencoba berpantun, semoga lancar, semoga bagus. Ya diharapkan seperti itu. Jangan lupa bilang cakep gitu, Dan ya. Iya, harus cakep dong. Ya, harus. Bukan ke saya cakepnya, udah dari lahir sih, tapi ya gimana? Ya begitulah. Buah nanas manis rasanya. Cakep. Singgah sebentar di kota Tobuali. Cakep. Merah putih berkibar megahnya, jiwa patriot membakar hati. Itu pantun untuk ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ya. Untuk satu lagi ada Mas. Nah, boleh lah ya. Boleh nah. 2. Menyeberangi sungai dengan rakit. Tangan serasa sakit dan perih. Bakti TNI AD untuk rakyat kecil yang sakit. Wujud nyata pengabdian tanpa pamrih. Luar biasa ya. Gimana? Cakep udah? Cakep luar biasa. Baik, itu mungkin pantunnya bermalam-malam, berminggu-minggu Nan ya. Semenjak saya di sini sudah saya belajar itu. Ya. Jadi saya keluarkan hari ini. Iya. Sesuai dengan edisinya. Sesuai dengan edisi. Karena hari ini kita bicara tentang hal yang sangat menarik untuk kita ketahui bersama, yaitu pencapaian program-program dari Kodim 0432 Bangka Selatan dalam pembangunan di wilayah Bangka Selatan. Ya, untuk hal ini Dan, program unggulan bakti TNI yang dilaksanakan di tengah masyarakat saat ini, boleh nih Dan dijelaskan apa saja sih sebenarnya? Biar kita semua pada tahu. Terima kasih Mas Bunga. Jadi kita di sini Kodim Bangka Selatan ada beberapa program yang merupakan program unggulan TNI Angkatan Darat. Ya. Jadi ada beberapa hal. Memang kita sesuai dengan perintah dari Bapak Kasat, Bapak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Ini merupakan gagasan dari Presiden
Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, di mana kita melihat di seluruh Indonesia banyak anak-anak sekolah yang melakukan perjalanan dari rumahnya menuju ke sekolahnya itu ada hambatan. Ya. Banyaknya hambatan adalah di jembatan. Ya. Banyaknya jembatan. Karena hal itu akan mengurangi keinginan mereka untuk sekolah. Ya. Walaupun banyak juga yang udah ada belum ada jembatannya, anak-anak menyeberangi sungai itu dengan berbasah-basahan untuk keinginan dia untuk tetap bersekolah demi masa depannya. Betul. Nah, hal itu digagas oleh Pak Presiden Pak Prabowo Subianto. Jadi kita diperintahkan untuk mencari titik-titik sungai yang jembatannya rusak ataupun belum ada jembatannya. Yeah. Untuk itu di Kodim Bangka Selatan sampai dengan hari ini kita sudah membangun sejumlah 12 titik jembatan. Yeah. Ada yang berupa jembatan beton, Yeah. ada yang berupa jembatan Aramco. Nah, itu kita sudah melaksanakan pembangunan dan sudah selesai. Itu pun hasil dari Komsos, para babinsa yang di lapangan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Di situ ada kepala desa, ada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun dari anak-anak SD. Yeah. Jadi mereka menyampaikan ke para babinsa kami apabila ada jembatan yang rusak. Jadi kami himpun, kami laporkan ke Korem, ke Kodam, dan sampai dengan Mabesat, baru kita ada perintah untuk membangun jembatan tersebut. Iya, jembatan Orongko dan jembatan beton. Beton. Ya. Nah, itu jembatan Orongko itu seperti apa? Nah. Untuk jembatan Aramco itu berbentuknya dia ada besi besar, bulat, itu untuk semacam pipa. Oh iya. Semacam pipa. Jadi itu sebagai dasar untuk di jembatannya, di atasnya tetap menggunakan beton. Iya. Jadi itu udah di riset, itu kuat dengan level yang akan lewat seperti beberapa ton. Jadi akan untuk lewat itu lebih mudah. Iya, jadi melihat situasi dan kondisi di lapangan dan ya. Iya, betul. Jadi jembatan tidak asal jadi saja, tapi untuk ketahanannya diharapkan itu lama begitu ya. Ya, betul, Pak. Baik. Dan untuk program-program lainnya dan mungkin? Untuk program lainnya kami ada kita sudah membangun 8 sumur bor. Ya. 8 sumur bor. Kalau yang terbaru ada di 3 tempat di Kecamatan Payung, itu di Desa Paku ada 2 titik, di Desa Payung ada 1 titik. Di situ ada yang di musola, ada yang di TK, ada yang di SD. Dan itu pun juga sebelumnya tidak ada sumber airnya, Pak. Ada laporan dari masyarakat, Babinsa melaporkan ke kami ajukan. Alhamdulillah direspon cepat oleh Mabes Angkatan Darat. Jadi kita diperintahkan dan itu tidak sampai 1 bulan jadi. Jadi ya. Apalagi dengan kondisi saat ini. Betul. Dengan kekeringan di mana-mana, kurang air, debit air di masyarakat banyak, kurangnya, itu sangat membantu. Alhamdulillah. Setelah itu, selain sumur bor, kita sudah melaksanakan pada saat bulan Februari kemarin, kita melaksanakan TMMD. Tentara Manunggal Membangun Desa. Kita tempatkan di Pulau Lepar, Desa Penutu. Dan di sana memang terakhir melaksanakan TMMD yang dulu namanya adalah Abri Masuk Desa tahun 1985. Sampai dengan saat ini 2026 baru kita ajukan untuk TMMD. Dan di sana sasarannya kami ada jalan, pembukaan jalan sepanjang 5,5 km. Selanjutnya ada rehab rumah 1, RTLH. Selanjutnya kita mempunyai han pangan, ada ketahanan pangan, Pak. Selanjutnya kita menanam pohon keras dan ada sumur air bor yang kami sampaikan tadi 8, 3 yang baru kita buat, dan Februari kemarin sampai dengan Maret kita bangun 5 di Pulau Lepar sana, Desa Penutu. Iya. Dan ini Dan, sedikit mau nanya tentang TMMD itu sendiri sih Dan. Itu biasanya yang mendasari TMMD itu seperti apa dan bisa turun ke lapangan langsung untuk membuka akses jalan seperti itu untuk masyarakat kan? Nah, itu dia. TMMD merupakan program dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Nah, ulangi, program dari Mabes Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI.
itu merupakan operasi. Namun hal tersebut kolaborasi antara Kodim setempat dengan Pemda. Ya. Jadi kita komunikasi, kita kolaborasi dengan Pemda. Pemda mempunyai anggaran dengan sasarannya. Nah, kita melaporkan. Ya. Jadi kolaborasi antara Pemda dengan Kodim. Jadi yang kemarin dilaksanakan di Desa Penutu Pulau Lepar itu merupakan kolaborasi dari kami Kodim dengan Pemda. Ya. Jadi kita sepakati sasarannya ada di sana, sasarannya berupa ini, seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Selanjutnya anggarannya sudah tersedia, sudah cukup, baru kita laksanakan. Dan itu tentunya sudah pasti tidaklah mudah dan ya, sudah pasti ada banyak sekali tantangan, kadang hambatan yang dihadapi. Alhamdulillah banyak juga. Iya. Ya kan? Karena kita tahu sendiri, kita melihat sendiri kalau misalnya Pulau Lepar merupakan pulau terpisah dari Kepulauan Bangka ini. Jadi material personil yang kita gunakan kebanyakan adalah dari sini, dari Pulau Bangka. Untuk menyeberangi material, menyeberangi personil itu merupakan tantangan, hambatan. Ditambah lagi pada saat bulan Februari Maret itu cuaca saat itu masih intensitas hujan sangat tinggi. Jadi itu memang hal yang perlu kita antisipasi pada saat pembangunan ataupun pekerjaan TMMD. Dan itu untuk waktunya berapa lama dan waktu itu? Kalau TMMD kami memang ada program dari Mabes TNI itu dilaksanakan selama 1 bulan. 1 bulan. 30 hari. Dan itu harus selesai. Ya. Dan alhamdulillah pencapaiannya? Alhamdulillah pencapaiannya seluruhnya 100%. Itu pun kan pada saat pembukaan kemarin ada Bapak Kasdam 2 Sriwijaya yang membuka dengan dari Pemda. Selanjutnya di tengah-tengah perjalanan kita ada pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dari Mabesat, dari Mabes TNI Angkatan Darat. Waktu itu ada datang Maijen TNI Muhyiddin, Wairjenat, datang ke sini untuk meninjau ke lokasi pelaksanaan TMMD, memastikan nih ini benar nggak Kodim Bangka Selatan mengerjakan dengan benar sesuai dengan laporan, karena kami tiap hari laporan progresnya. Nah, beliau datang ke sini untuk memastikan kegiatan ini benar nggak, benar dilaksanakan atau enggak, sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah itu dan terawasi sampai dengan selesai gitu. Iya, dan ini dan yang pasti tentunya untuk hal-hal ini waktu yang dibutuhkan lumayan juga dan ya. Jadi memang harus ekstra keras dan ekstra prima untuk segala tujuan yang ingin sekali dicapai. Dan sebenarnya komandan sendiri untuk Kodim Bangka Selatan sudah berapa lama juga menjabat? Saya menjabat di sini sudah lebih dari 8 bulan. 8 bulan. Saya masuk ke sini bulan Desember sampai dengan Agustus ini 8 bulan. 8 bulan. Alhamdulillah. Nah, kelihatannya sih memang sih agak muda. Ada yang nyebut mungkin baru ya jadi dandim gitu. Sebenarnya udah tugas di mana-mana saja, Dan? Nah, untuk tugas saya alhamdulillah hampir dengan ini ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Darat, karena saya masuk ke TNI Angkatan Darat, saya bisa melihat beberapa ataupun sebagian dari wilayah Indonesia yang sangat luas ini. Betul. Pertama kami dinas itu ada di Kendari, Sulawesi Tenggara, itu selama 10 tahun. Setelah itu kami pernah tugas juga di Jakarta selama 4 tahun, setelah itu pindah ke Jawa Tengah selama 4,5 tahun. Setelah itu ke Jakarta lagi 5 bulan. Nah, habis Jakarta 5 bulan baru kami ke sini. Itu pun di antara perjalanan dinas itu kami melaksanakan tugas di Papua selama 1 tahun. Dan ada pengamanan perbatasan kami di antara perbatasan RI RDTL NTT dengan Timor Leste selama 1 tahun juga. Alhamdulillah. Dengan perjalanan panjang tersebut saat berada di Bangka Selatan, kira-kira Bangka Selatan ini untuk kondisinya seperti apa dan untuk tanggapan masyarakat, respon atau gimana? Selama dinas untuk di Bangka Selatan ini kami rasakan tanggapan masyarakat tentang TNI ataupun Kodim sangat antusias, sangat baik. Masyarakat ini sangat baik, sangat welcome.
Dan untuk permasalahan di wilayah Bangka Selatan saya rasa tidak terlalu banyak. Bahkan kalau kita bilang dia rendah, Oh ya. masalah permasalahannya lah, Iya. kriminalitas lah segala macam rendah. Walaupun kita tahu juga banyak sekarang lagi ada permasalahan di Bangka Belitung, bukan Betul. hanya di Bangka Selatan, di Betul. Bangka Belitung. Tapi saya lihat sampai dengan saat ini masih kondusif. Iya. Alhamdulillah. Baik, dan dari perjalanan panjangnya tadi, yang pasti Bangka Selatan masih terbilang aman dan untuk program-program yang dilaksanakan oleh Kodim bisa berjalan lancar gitu Dan Ya, ya. betul. Aha. Dan ini boleh dibagikan juga Dan ke kita pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan oleh Kodim sendiri Dan untuk program-program bakti TNI ini Dan. Ya, itu yang kami jelaskan tadi program Bakti TNI AD ya, kita Iya, sebut sekarang itu adalah program Bakti TNI AD di mana ada dua program unggulan, ada jembatan Pak. Jembatan kami sudah 12. Ini pun kami diperintahkan memang program dari atas setiap bulan kami mengajukan dan akan terus melaksanakan sampai dengan akhir tahun Desember ini. Bulan Desember. Karena ada target, kita dengar sendiri kemarin pidato Presiden 5.000 jembatan sampai dengan Desember. Saat ini baru 3.000. Berarti masih banyak. Masih banyak data jembatan-jembatan yang rusak, bahkan ada yang tidak ada jembatannya di wilayah se-Indonesia. Di Bangka Selatan ini kami terus melaksanakan istilahnya dari Babinsa melaksanakan Kopsos, mana-mana ya titik-titik yang perlu kita kerjakan. Itu jadi jembatan 12 titik. Selanjutnya ada sumur air bor 8 titik yang kami sudah buat. Terus ada RTLH, rumah layak tidak huni, kita rehab 1 unit. Ketahanan pangan kami ada 5 titik, baik di dalam Kodim maupun di Pulau Lepar sana, ada di Desa Bikang di bagian belakang sana. Selanjutnya ada hal-hal yang kecil lagi. Ya, kalau yang kecil-kecil mungkin banyak sekali Dan ya. Itu untuk pencapaian yang bisa terlihat nyata langsung gitu ya. Itu pun Mas, itu kita bukan dari kita sendiri yang melaksanakan. Kita berkolaborasi dengan masyarakat. Jadi kalau misalnya kita kerja sendiri, Betul. Ini kan merupakan untuk dari masyarakat dan itu merupakan adalah kemandungan TNI dengan rakyat. Nah itu kita dilihat di situ. Kalau Mas juga bisa nanti ada pada saat pembangunan jalan, pembangunan jembatan, sumur bor, itu kita tidak kerja sendiri. Kita melibatkan masyarakat dan mereka senang dengan adanya jembatan, dengan adanya sumur air bor semacam itu, mereka senang dan membantu dengan sukarela. Benar-benar. Nah itu yang saya sebut tadi, masyarakat Bangka Selatan ini merupakan sangat welcome. Sangat welcome dengan program-program yang kita laksanakan. Benar. Karena kita sering kali lihat ya kawan-kawan dari Kodim itu berada di tengah-tengah masyarakat pada saat kesulitan apapun itu yang terjadi ya. Nah, jikalau sekarang nih mungkin yang nanti melihat podcast kita mungkin ingin mengajukan daerah kami ini pengen dibangun jembatan juga nih. Nah, bagaimanakah caranya Dan? Caranya sangat gampang sekali. Karena di setiap desa kami mempunyai Babinsa. Mempunyai Babinsa. Silakan. Saya rasa Babinsa di kami yang di wilayah masyarakat sudah kenal semua. Sudah kenal semua. Jadi tinggal sampaikan ke Babinsa dan Babinsa juga pasti udah tahu wilayahnya. Mana yang kita mau prioritaskan, mana yang mau kita laporkan, nah ini mana yang prioritaskan. Itu pun kalau misalnya tidak ke Babinsa, boleh ke kami langsung. Iya, boleh juga langsung. Datang aja ke Kodim silakan. Sampaikan aja. Benar. Nah, tapi ini kan kita nanti ada namanya prioritas, mana yang kita ajukan. Kalau misalnya selama ini pengalaman kami, Mas, apa yang kita ajukan ke Mabesat sana langsung disetujui untuk Bangka Selatan. Apa berapa yang kita ajukan, jembatan kemarin 5 kami ajukan, 5-5-nya di approve di ACC Iya. Mungkin saat ini yang lagi dihadapi masyarakat memang masalah kekeringan nih Dan ya. Untuk saat ini nih program yang tengah dilaksanakan adakah nih Dan dari Kodim sendiri Dan? Ya, untuk kekeringan ini memang tadi yang pertama sumur itu. Betul. Sumur udah kita bangun 8. Itu membantu. Walaupun saya juga nggak memungkiri itu hanya sedikit saja. Mungkin desa itu yang berdampak
musola itu yang berdampak dengan masyarakat sekitar. Dan untuk kekeringan ini kan seluruhnya. Betul. Kami juga kemarin ada program, udah bukan program, kami membantu Betul. masyarakat Ya. yang ada di Teladan. Kami menggunakan truk pemadam kebakaran kami isi dengan air bersih. Ya. Selanjutnya kami bagikan di Teladan sana. Dan itu akan berlangsung terus, bukan untuk masyarakat yang membutuhkan. Iya. Karena itu yang sangat penting memang air bersih. Iya. Dan untuk pengajuan itu kan, kalau minta masyarakat mau minta bantu air seperti di Teladan, tinggal hubungi Babinsa. Hubungi Babinsa Iya. ke Kodim ataupun juga kita mempunyai media sosial Betul. semacam Instagram, TikTok, silakan. Di situ bisa sampaikan saja, Pak, desa kami kekeringan, kalau bisa dibantu ini, oke, kami akan langsung aksi. Betul. Jadi memang tugas dari TNI itu bukan perang lagi ya Pak sekarang. Tugasnya lebih ke masyarakat gitu ya. Nah, ini kita bilang untuk perang, kalau kita bilang di sini kan ada namanya OMSP, operasi militer selain perang. Ya, nah, ini yang kita laksanakan. Betul. Walaupun hal-hal ini akan mendukung nanti terjadinya kalau misalnya ada perang. Ya. Kita memperkuat dulu daerah kita, baik bahan pangannya, kondisi masyarakatnya. Iya. Kalau misalnya ada perang pun kita udah siap. Ya. Dari segi wilayah, dari segi masyarakatnya, ekonominya, segala macam kita udah siap. Ini merupakan fungsi untuk penyiapan hal tersebut. Benar. Ya, saya baru ngerti secara sekarang nih Pak. Jadi berarti segala sesuatu yang telah dilakukan oleh kawan-kawan Kodim selama ini, yang pasti untuk memperkuat ketahanan dalam dulu nih Pak ya. Ya, betul. Biar nanti kalau terjadi hal-hal tidak diinginkan, semuanya sudah siap. Untuk banyak hal yang itu pun selaras dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Han pangan, swasembada pangan. Itu merupakan hal yang kita perkuat dulu di dalam. Apapun terjadi di luar ataupun nanti ada imbasnya ke kita. Betul. Jadi kita udah siap. Segala macam kita siap. Nah, fungsinya kami dari pihak TNI AD, di sini kami Kodim, untuk memperkuat hal tersebut. Betul. Karena biasanya kalau itu sudah kuat, pasti masyarakat juga bakal aman, nyaman. Ya, betul. Dan komitmen dari Kodim sendiri nih Pak, untuk segala upaya yang dilakukan dalam memberikan yang terbaik ke masyarakat ini Pak. Kami di sini Kodim 0432 Bangka Selatan selalu berkomitmen untuk senantiasa membantu masyarakat Bangka Selatan dan mengatasi kesulitan yang ada di warga atau masyarakat Bangka Selatan. Apapun kesulitannya, apapun yang kurang dari sini, dari wilayah Bangka Selatan, masyarakatnya itu kita akan bantu semaksimal mungkin. Dengan apa yang kita punya, apa kemampuannya kita akan mampu. Kita akan mendukung masyarakat. Segala macam. Itu komitmen kami. Karena kami termasuk warga Bangka Selatan. Karena Kodimnya di sini kan. Jadi kami merasa Kodim Bangka Selatan ya dipunyai oleh seluruh masyarakat Bangka Selatan. Betul. Tanpa terkecuali. Dan ini di segmen ini Pak, mungkin pesan-pesannya Pak untuk masyarakat. Pesan-pesan untuk masyarakat, tetaplah walaupun banyak kekurangan, banyak hambatan yang ada di dalam kehidupan kita, tetaplah bersemangat, tetaplah yang pertama dalam hal ini kita masih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, tetaplah mencintai negara Republik Indonesia, walaupun banyak kekurangannya, walaupun banyak tantangannya. Nah, hal tersebut yang apabila masyarakat kita bersatu untuk memperkuat bangsa Indonesia, untuk mencintai bahasa Indonesia, kita akan menuju ke Indonesia yang maju. Pesan kami seperti itu. Dan apabila ada kekurangan dari Kodim Bangka Selatan, tolong sampaikan. Tolong sampaikan apapun kekurangannya. Pasti kami juga banyak kekurangan. Kami banyak kekurangan, tolong sampaikan saja. Apa yang perlu yang kami bantu, silakan sampaikan. Kalau kami mampu, kami akan bantu.
Baik, di zaman sekarang ini sudah zaman media sosial, mungkin masyarakat yang pengen dibantu dari Kodim nggak harus jauh-jauh juga langsung ke sini Pak ya. Ya, Mungkin dengan betul. jarak yang jauh, mungkin bisa langsung ke media sosialnya dari Kodim 0432 Bangka Selatan Ya, untuk masalah-masalah yang sekarang ini sedang dihadapi seperti kekeringan ataupun jembatan dan ya, hal-hal lainnya. ya, Itu akan dengan senang hati untuk membantu. Dan tentunya sinergi dengan pemerintah, sinergi dengan stakeholder sudah pasti akan terus terjalin, Pak ya. jelas. Mm-mm, Kami di sini juga tidak berdiri sendiri, betul. karena kami akan selalu bersinergi dengan pertama Pemda, Ya. Polres, dan stakeholder-stakeholder lainnya. Karena Mm-mm, kalau misalnya kami berdiri sendiri pun tidak mampu, ya. harus dengan mereka, itu pun dengan masyarakat sekitar. Mm-mm, Seluruhnya kita harus kolaborasi. ya. Dan tentunya itu untuk berbagai program-program teritorial, program-program unggulan dari TNI AD ini tentunya tidak hanya di tahun ini saja, Pak ya. Ya, itu akan berlangsung setiap tahun. Mm-mm, Apa yang kendalanya pasti kita akan laporkan, kita akan atasi, mm-mm. karena di dalam eh, kita pun ada namanya mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Iya. Itu pun dari mulai kita lahir dari TNI sampai dengan kita meninggal dunia, itu Mm-mm, tetap ada namanya itu mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. iya. Itu wajib dan pasti akan terus-terusan. Tidak Mm-mm, hanya untuk tahun ini, tahun depan ada. Itu pun bukan tahun ini, tahun sebelumnya ada, tahun sebelum-sebelumnya ada. Itu akan berlangsung terus. TNI Angkatan Darat tetap membantu rakyat sekelilingnya. iya. Benar. Saya baru tahu juga ya setelah ngobrol langsung dengan Dandim 0432 Bangka Selatan, segala upaya-upaya yang telah dilakukan untuk masyarakat selama ini ya, Ya, selain untuk bantu di sektor infrastruktur atau juga ketahanan pangan, ternyata itu adalah bagian daripada strategi gitu memperkuat ketahanan dalam dulu ya. betul. Baik. Eh, Untuk segmen akhir ini Pak mungkin ada pantun Pak? Pantun kita eh, tadi itu saja ada kami nambah? sudah nanti 6 bulan ke depan ya. Karena untuk pantun itu saja ngarangnya 8 bulan 8 berarti Pak bulan. ya? Butuh 8 bulan lagi untuk pantun karena itu Iya, saya siapkan memang spesial untuk betul. podcast ini. Ya. Iya. Baik, sekali Mas lagi. Bunga kayaknya paling banyak pantun itu ya. Iya. Sekali lagi terima kasih ya kita ucapkan untuk Dandi 0432 Bangka Selatan yang sudah bergabung bersama kita untuk hari ini bincang-bincang kita di podcast spesial. Terima kasih untuk Letnan Kolonel Infanteri Agus Wicaksono yang merakyat yang sudah berbagi banyak hal bersama kita untuk hari ini. Dan untuk yang mungkin saja ingin sekali mendapat sentuhan bantuan langsung tentunya dari Dandim dan juga dari kawan-kawan dari Kodim 0432 Bangka Selatan bisa nanti langsung menghubungi media sosial yang dimiliki oleh Kodim 0432 Bangka Selatan untuk berbagai hal yang ingin disampaikan, keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat yang bisa dibantu akan dibantu. Dan giliran saya nih Bu Pantun nih, Komandan. Buah kecipir, Ya, buah alpukat, cakep, julukan saja memakai gala cakep, terus hadir di tengah masyarakat cakep. mengatasi masalah yang ada. Wes, Siapa lagi kalau baik, bukan Kodim 0432 Bangka Selatan ya. Dan matang duku di tengah hutan, cakep, rambai masak terakhir kali. Jaya selalu Kodim 0432 Bangka Selatan, semakin setia membangun negeri. cakep. Baik, untuk itu saya Vidi Bunga Praditya mesti undur diri bersama dan tim 0432 Bangka Selatan. Kita ketemu lagi untuk podcast-podcast spesial lainnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta.
Merdeka! Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih.